mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah di antara hamba-hamba Allah yang berkumpul di rumah-rumah Allah mereka membaca firman Allah dan mempelajari isinya, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah senantiasa menyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Semoga pertemuan kita kali ini, ya, walaupun dengan jarak yang jauh, termasuk di antara golongan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Insya Allah jika kita ikhlas menuntut ilmu, ikhlas belajar untuk mengetahui ahkam-ahkam dalam agama Islam, untuk mengetahui akidah yang sahihah, untuk membersihkan hati kita dari apa yang seharusnya tidak boleh ada dalam hati tersebut. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang digolongkan dalam hadis tersebut. Baik, pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang bab ketiga dari kitab Tauhid, yaitu babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab tentang siapa saja yang merealisasikan tauhid dengan sempurna akan masuk surga tanpa hisab. Bab man haqqaqa tauhid. Haqqaqa maknanya adalah merealisasikan atau menyempurnakan. Merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka balasannya yang paling tinggi, ya, yang senantiasa diharapkan oleh setiap hamba adalah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Namun di sini ada keistimewaan yang lain yang hanya bisa diraih orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, yaitu bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Dan apabila tanpa hisab, maka otomatis juga tanpa azab. Orang yang tidak dihisab otomatis tidak akan diazab di neraka. Nanti akan dibahas tentang tingkatan-tingkatan manusia atau orang-orang yang beriman dalam masuk ke dalam surga. Di antara manusia, ya, tingkatan-tingkatan manusia yang paling tinggi, tingkatan masuk surga, ya. Tingkatan manusia, seorang mukmin, seorang muslim yang masuk surga ada bermacam-macam. Tingkatan yang paling tinggi adalah dengan masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan apabila tidak dihisab, pasti tidak diazab. Tingkatan yang berikutnya adalah mereka yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Akan diinterogasi oleh Allah Azza wa Jalla, akan dipaparkan kepadanya, ya. Ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang tersebut di padang mahsyar tentang berbagai macam kenikmatan, tentang berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di dunia. Kemudian hamba tersebut mengikrarkan, membenarkan
pernyataan-pernyataan itu, maka kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah masuk surga dengan hisab dan azab. Ini bagi muwahhid, orang-orang yang bertauhid namun masih melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat, itu perbuatan-perbuatan bid'ah, baik itu dosa-dosa besar ataupun hal-hal lain yang berbahaya bagi dirinya. Ya. Kemudian keburukannya tersebut ternyata lebih besar atau lebih berat daripada amal baik yang dia lakukan. Maka orang tersebut akan dihisab terlebih dahulu di padang mahsyar. Kemudian atas keadilan dari Allah Azza wa Jalla, orang tersebut disucikan. Diazab di sini bukanlah sebagai bentuk hukuman yang abadi, namun sebagai bentuk penyucian, yang dibersihkan dari dosa-dosanya yang pernah dia lakukan di dunia. Baru kemudian setelah selesai, setelah bersih hatinya, setelah hilang semua dosa-dosanya, maka dia pun akan diangkat menuju surga. Ini tingkatan manusia, orang-orang muslim yang masuk surga. Adapun orang-orang kafir, adapun untuk orang kafir, mereka akan dihisab dengan hisab yang pedih, dengan hisab yang keras, dan diazab di neraka. Jadi mereka akan diinterogasi oleh Allah di hari kiamat, ditanyakan tentang berbagai macam dosa dan kemaksiatan serta kekufuran yang pernah mereka lakukan. Kemudian lisan mereka terkunci, mereka tidak bisa menjawab dengan lidahnya, namun yang menjawab adalah anggota badannya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, orang-orang kafir tersebut. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berkata kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun memberikan kesaksian atas apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Itu untuk orang-orang kafir. Dia akan diinterogasi dengan interogasi yang pedih, yang keras, yang menakutkan. Kemudian setelah interogasi mereka pun dilemparkan ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jaa bihadzal babi hatta nuhaqqiq at-tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan bab ini hatta nuhaqqiq at-tauhid, supaya kita bisa merealisasikan tauhid dengan sempurna. Alladzi wajib alaina, yang mana merealisasikan tauhid merupakan hal yang wajib bagi kita semuanya. Ya. Jaa bihadzal bab, ya. Jaa artinya datang di sini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan, membawakan hadzal bab, bab ini, hatta, supaya nuhaqqiqat tauhid, kita semua bisa merealisasikan tauhid, supaya kita bisa merealisasikan tauhid dengan sempurna. Alladzi wajib alaina, yang mana merupakan kewajiban bagi kita untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa tashawwaqana ilaihi, dan supaya kita termotivasi, ya. Termotivasi untuk apa? Untuk
melakukan amalan-amalan yang merupakan bentuk tahqiq tauhid, beramal, termotivasi untuk beramal. Amalan-amalan soleh itu semua yang merupakan bentuk-bentuk merealisasikan tauhid, ya. Karena tauhid itu keyakinan kita, iman kita kepada Allah tidak hanya berhenti pada sebatas ma'rifat kepada Allah. Hanya sebatas kita mengetahui Allah Azza wa Jalla, hafal asma'ul husna, mengetahui sifat-sifat Allah dengan sempurna. Tidak hanya sebatas demikian, namun juga dilanjutkan dengan amalan. Dan itu merupakan suatu kelaziman. Orang yang benar-benar mengenal Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin rajin beribadah, semakin takut dia kepada Allah, semakin giat dia beramal soleh, dan semakin dia berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, baik itu perbuatan yang haram maupun perbuatan yang makruh. Baik. Wa tahqiquhu takhlisuhu minasyirki wal bid'ah wal ma'asi. Ya. Selain beramal, bentuk tahqiq tauhid adalah, ya, selain amal soleh, bentuk tahqiq tauhid, ya, bentuk merealisasikan tauhid adalah dengan takhlisuhu minasyirki. Di sini disebutkan takhlisuhu. Takhlis artinya berlepas diri, memurnikan diri, ya. Minasyirki. Pertama berarti meninggalkan kesyirikan, berlepas diri dari syirik. Baik itu syirik besar, baik itu syirik besar dalam rububiyah, dalam uluhiyah, maupun dalam asma wa sifat, maupun syirik kecil, ya, seperti riya dan sum'ah. Orang tersebut, ya, senantiasa mengoreksi hatinya, mengoreksi amalannya, mengoreksi perkataannya, ya, dan semakin berhati-hati terhadap perbuatan syirik, ya. Entah itu syirik perkataan, entah itu syirik keyakinan, maupun syirik perbuatan. Baik itu syirik besar yang bisa mengeluarkan dari Islam, maupun syirik kecil yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berlepas diri dari bid'ah. Bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ingat bahwasanya syarat diterima suatu amalan, amalan soleh, amalan apapun yang kita lakukan, supaya diterima Allah, pertama harus ikhlas. Landasan pertamanya dia adalah beramal memang untuk mencari ridha Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, dia harus mutaba'atul Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam ibadah. Adapun bid'ah berarti merupakan lawan kata dari ittiba. Ittiba mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan bid'ah merupakan lawan katanya, ya. Dia mengarang-arang ibadah-ibadah sendiri, membuat variasi-variasi ibadah sendiri, ya. Bahkan sampai, ya, memiliki keyakinan-keyakinan tertentu, ya, yang apabila telah sampai ke tingkat-tingkat tertentu sudah lepas dari syariat misalnya. Itu semuanya merupakan bid'ah munkarah, bid'ah yang sangat diingkari, bahkan merupakan kesesatan yang sangat berbahaya. Bid'ah pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang sampai mukaffirah, membuat seseorang menjadi kafir. Ada yang tidak sampai membuat seseorang menjadi kafir. Namun orang tersebut, ya, tetap harus bertaubat kembali ke jalan yang benar. Baik. Rincian tentang bid'ah dan macam-macamnya akan dibahas pada beberapa bab-bab berikutnya.
Kemudian yang ketiga, di antara bentuk tahqiq tauhid adalah lepas diri dari maksiat atau dosa, dari dosa. Baik itu dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, ya, seperti mendatangi sihir, percaya kepada dukun, kemudian seperti dusta, seperti ghibah, seperti namimah, seperti korupsi, seperti mencuri, ya, perbuatan zina, perbuatan homoseksual, dan semacamnya. Orang-orang yang mentahqiq tauhid, benar-benar bertauhid kepada Allah, dia senantiasa berusaha menjaga dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa-dosa tersebut. Baik itu dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Baik itu dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Ya senantiasa menjaga dirinya. Semua bentuk perbuatan dosa dia jaga. Ya. Dia berusaha supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa tersebut. Walaupun kadang memang setiap Bani Adam, setiap manusia pernah melakukan suatu dosa, namun di sini setiap manusia diminta untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata." Setiap Bani Adam, setiap manusia khata, yaitu mereka pasti melakukan kesalahan. Dan sering, bukan hanya satu sekali, dua kali. Memang di sini ditakdirkan manusia itu melakukan berbagai macam bentuk dosa dan kesalahan. Tidak hanya sekali saja, namun berkali-kali. Kemudian Nabi mengatakan, wa khairu khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Setiap melakukan dosa satu, dia segera beristighfar, bertaubat. Kemudian ternyata dia terjatuh kepada dosa yang lain, maka dia pun segera bertaubat. Ya. Misalnya di hari pertama dia berdusta, ya. Kemudian dia pun beristighfar, menyesal atas dustanya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kemudian di hari berikutnya ternyata dia terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lain, ya, seperti mungkin mengambil hak orang, ya. Mengambil hak orang yang tidak ia ketahui ataupun dia sadari, ya. Maka dia pun segera bertaubat, segera ia kembalikan hak orang tersebut, beristighfar kepada Allah dan lain semacamnya. Ya. Senantiasa dia terus bertaubat, ya. Walaupun kadang dia melakukan dosa-dosa dan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dia senantiasa introspeksi diri, senantiasa bertobat apabila dia sadari ternyata di sana ada kesalahan-kesalahan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Seperti itu. Baik. Itu adalah bentuk dari tahqiq tauhid. Ya. Tahqiq tauhid, ya, terbagi menjadi dua. Pertama dengan melakukan amalan soleh. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah meninggalkan tiga macam larangan, yaitu pertama syirik, yang kedua bid'ah, dan yang ketiga maksiat. Ini satu, dua, dan tiga. Kemudian Syekh melanjutkan, wa yakunu bil ilmi wal i'tiqadi wal inqiyad. Wa yakunu, dan hendaknya bentuk merealisasikan tauhid tersebut, ya, dilandasi dengan ilmu. Kita tidaklah bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, sebenar-benar iman, semurni-murni tauhid, kecuali harus belajar ilmu syar'i, terutama yang paling tinggi adalah ilmu tentang akidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wal i'tiqad, kemudian dia pun meyakini apa yang seharusnya dia yakini, beriman, meyakini atau beriman dalam 6 rukun iman, ya, tentu saja tidak hanya beriman kepada Allah saja, namun juga kepada turunan-turunannya.
Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir. Kemudian yang berikutnya wal inqiyad. Inqiyad artinya tunduk patuh dengan melakukan ketaatan. Inqiyad di sini artinya tunduk, ya. Kemudian beramal. Tunduk diikuti dengan amal soleh. Baik. Baik. Itu adalah bentuk tahqiq tauhid. Baik. وتحقيق التوحيد عند المؤلف رحمه الله تعالى يكون بقراءة الباب تفصيلا وإجمالا. Dan bentuk merealisasikan tauhid indal muallif berdasarkan apa yang disebutkan oleh muallif. Muallif artinya pengarang. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yakunu biqiraatil babi tafsila. Bisa dengan cara diketahui dengan membaca kitab ini secara rinci dari awal kitab sampai akhir kitab. Wa ijmalan, dan juga secara global. Secara global terutama dalam bab ini, bentuk tahqiq tauhid yang ingin disampaikan dalam bab ini adalah pertama dengan al-iqtida'u bi Nabiyillah Ibrahim alaihi salam. Baik, kita tuliskan di sini. Tahqiq tauhid itu ada banyak, ya. Ada banyak. Dan dalam bab ini yang disebutkan, ya, yang disebutkan dalam bab ini ada 4. Yang pertama al-iqtida'u bi Nabiyillah Ibrahim alaihi salam, mengikuti jalannya, mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu jalan tauhid. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan imam Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan juga salah satu dari Rasulul Azmi. Dakwah tauhid identik dengan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau semasa hidupnya senantiasa berdakwah, mendakwahkan tauhid ini kepada masyarakat di sekelilingnya, tempat tinggalnya. Namun yang beriman dari kaumnya tidak ada. Tidak ada di antara kaumnya yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang mengikutinya hanyalah anak-anaknya saja, keluarganya serta anak-anaknya. Bahkan bapaknya sendiri, bapaknya Ibrahim yang bernama Azar, adalah orang kafir yang pekerjaannya sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya Azar, berdakwah kepada kaumnya, namun mereka semua menolak, ya.